Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Bagi para kultivator, 13 tahun hanyalah sekejap. Selama 13 tahun terakhir, Wang Lin telah memahami esensi awal yang absolut. Jadi dia sekarang memiliki satu esensi khusus lagi. Adapun esensi akhir absolut, setelah 13 tahun dan menyaksikan malam melahap cahaya lebih dari 4000 kali, Wang Lin belum sepenuhnya menguasainya, namun ia telah memperoleh pemahaman dengan bantuan kolam Donglin. Dalam 13 tahun pemahaman ini, suara pelan itu tidak pernah muncul lagi. Wang Lin sedang duduk di luar, di altar di luar kolam Donglin. Tingkat kultivasinya tetap sama selama 13 tahun terakhir, namun entah kenapa, saat ia mengamati matahari terbit dan terbenam, rambutnya perlahan tumbuh lebih panjang. Setelah sekian lama, dia membuka matanya. Mata kirinya berisi sinar matahari terbit, sedangkan mata kanannya dipenuhi kegelapan. Kedua mata aneh ini menyebabkan Wang Lin terlihat sangat aneh. Esensi awal yang absolut dapat menyatu dengan esensi pembantaian dan pembatasan untuk menjadi esensi keempat di dalam tubuh esensi guntur yang sebenarnya. Adapun esensi akhir absolut, saya belum sepenuhnya memahaminya dan hanya mencapai sedikit penyelesaian, tapi saya masih bisa memadukannya. Mungkin kultivasi saya akan membuat terobosan karena tubuh esensi guntur saya yang sebenarnya akan memiliki 5 esensi. Ekspresi Wang Lin tenang. Alasan dia datang ke Sekte Donglin adalah untuk mencari peluang menemukan terobosan dalam tingkat kultivasinya. Begitu dia menemukan peluang ini dan tingkat budidayanya meningkat, dia bisa menuju ke ujian empirin untuk menyelesaikan persiapannya menuju ibu kota kekaisaran. Saat Wang Lin duduk di sana, sebuah bayangan muncul di tubuhnya. Guntur melengkung saat tubuh esensi gunturnya berjalan keluar dan duduk di seberangnya. Tubuh esensi guntur yang sebenarnya memiliki ekspresi dingin dan guntur menutupi tubuhnya. Ketika Wang Lin melihat tubuh esensi sejati ini, dia tidak bisa menahan perasaan kehancuran di hatinya. Guntur pembantaian di dalam tubuh esensi guntur yang sebenarnya ini mengandung kekuatan penghancur yang tak terlukiskan yang sangat saya tidak kenal. Saat Wang Lin diam-diam melihat tubuh esensi gunturnya yang sebenarnya, permulaan absolut di mata kirinya diam-diam terbang antara dia dan tubuh esensi sebenarnya. Setelah beberapa saat, ia terbang ke tubuh esensi gunturnya yang sebenarnya. Tubuh esensi guntur yang sebenarnya bergetar dan cahaya menusuk bersinar dari tubuhnya. Cahaya itu sepertinya memicu kekuatan penolakan dengan kehancuran di dalam tubuh esensi guntur yang sebenarnya. Wang Lin mengamati sejenak tetapi tidak memperhatikannya. Mata kanannya langsung berubah menjadi gelap seperti tinta dan kegelapan mengembun di tangan kanannya menjadi bentuk matahari. Hanya saja, ini adalah matahari hitam. Dengan lambaian tangannya, matahari hitam terbang menuju tubuh esensi gunturnya yang sebenarnya dan mulai menyatu dengannya. Namun, saat matahari hitam menyatu dengan tubuh esensi guntur yang sebenarnya, perasaan Wang Lin tiba-tiba menyebar. Itu memberikan tekanan yang kuat pada tubuh esensi guntur, sehingga esensinya akan menyatu sesuai dengan keinginannya. Meski matahari gelap tidak memiliki banyak esensi, mungkin ia langsung terserap oleh guntur pembantaian karena mirip dengan kehancuran. Guntur pembantaian berubah sekali lagi. Guntur pembantaian adalah eksistensi yang dapat menghancurkan dunia dan menghancurkan kehampaan. Setelah berintegrasi dengan esensi akhir absolut, aura destruktif menyebar dari tubuh esensi guntur yang sebenarnya. Dan bahkan perasaan Wang Lin terasa seperti dia tidak bisa lagi menekannya. Membantai semua kehidupan dan menghancurkan dunia. Robeklah cahayanya sehingga malam menyelimuti dunia dan mengubah segalanya menjadi kehancuran. Ini adalah kekuatan penuh dari tubuh asli esensi guntur yang dibuat Wang Lin. Namun, kekuatan ini terperangkap di dalam tubuh esensi sejati karena esensi pembatasan, seperti segel. Begitu kekuatan ini lolos, itu akan menciptakan bencana yang mengerikan. Tubuh sejati esensi guntur hampir tidak seimbang dengan esensi pembatasan yang menyegel tubuh. Namun, sekarang setelah esensi akhir absolut ditambahkan, keseimbangan yang sudah retak ini langsung runtuh. Namun, Wang Lin tidak mengharapkan semua ini. Ketika esensi pembatasan tidak dapat lagi menahan kehancuran dan runtuh, cahaya dari esensi awal yang absolut menyatu dengan esensi pembatasan.
Segel baru diciptakan untuk membentuk keseimbangan melawan kehancuran sekali lagi. Di bawah penyegelan dan perlawanan yang terus-menerus ini, tubuh esensi guntur Wang Lin yang sebenarnya seperti api yang siap meletus. Itu seperti manusia yang memegang api di tangan mereka. Anda bisa mengendalikannya sepenuhnya, atau terbakar oleh api. Kehancuran dan segel, kegelapan dan cahaya. Pada saat ini, tubuh esensi guntur yang sebenarnya hampir tidak mencapai keseimbangan. Meskipun esensi awal yang absolut telah menyatu dengan esensi pembatasan, ia tidak cukup kuat untuk menahan pembantaian dan esensi akhir yang absolut. Bahayanya belum hilang, tapi Wang Lin harus melakukan ini. Sejak dia secara tidak sengaja menciptakan guntur pembantaian, telah ditakdirkan bahwa tubuh esensi sejati ini akan sangat berbeda dari tubuh sejati 5 elemen. Dalam tubuh esensi guntur yang sebenarnya, 4 esensi khusus telah menyatu untuk melawannya. Ketika mereka nyaris tidak berhasil menyatu menjadi satu, esensi tubuh sejati membuka matanya. Mata kirinya terang dan mata kanannya gelap. Ia melangkah ke arah Wang Lin dan tumpang tindih dengannya seolah transparan. Kemudian ia duduk dan menyatu dengan Wang Lin. Saat ini, tingkat budidaya Wang Lin tiba-tiba meningkat dari Void Tribulan tahap awal. Ketika tingkat kultivasinya meningkat, dunia berubah warna dan awan di atasnya tersebar. Langit di atas sekte Donglin terkadang gelap dan terkadang cerah. Itu bergantian antara terang dan gelap sampai suara gemuruh datang dari tubuh Wang Lin. Hembusan angin kencang menyebabkan rambut dan pakaiannya berkibar. Dia telah menembus tahap pertengahan Void Tribulan. Wang Lin tiba-tiba berdiri dan perubahan di dunia menghilang tanpa jejak. Semuanya kembali normal, tidak ada angin, tidak ada yang bergerak, dan sunyi. Dia berdiri di sana, dan setelah sekian lama, dia pindah. Naga laut Golden Exalt yang bahkan lebih kagum pada Wang Lin terbang ke depan, jadi Wang Lin menginjak kepalanya. Liu Jinbiao menelan ludah dan juga memandang Wang Lin dengan kagum. Kekaguman ini sama seperti yang dia rasakan saat berada di dunia gua, dan tidak ada bedanya di sini, di benua astral abadi. Dia segera tiba di belakang naga laut dan dengan hormat berdiri di belakang Wang Lin. Budidayanya sebagian besar telah pulih selama 13 tahun terakhir karena ingatannya dan menyenangkan naga laut untuk mendapatkan bantuannya. Naga laut itu naik ke udara saat Wang Lin berdiri di atas kepalanya. Dia melihat ke arah sekte Donglin dan kolam Donglin di bawah. Setelah beberapa saat, dia menggenggam tangannya dan membungkuk di kolam Donglin. Meskipun senior sudah meninggal, rahmat yang senior berikan kepada saya adalah sesuatu yang tidak akan saya lupakan. Pandangan Wang Lin tertuju pada kuil Donglin, dan sesaat, dia melihat lelaki tua yang kesepian dan sedih itu. Wang Lin menghela nafas dan naga laut itu terbang ke kejauhan di bawah komando Wang Lin. Di belakang Wang Lin, desahan berisi kesepian dan kesedihan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, bersama dengan rasa kegigihan yang lebih kuat, bergema. Karena kesepiannya, dia menciptakan mimpi dari ingatannya untuk menemaninya. Karena kesedihannya, dia tetap tinggal di sekte yang mati ini sambil mengingat ingatannya dan diam-diam berjaga. Karena kegigihannya, bahkan jika puluhan ribu tahun telah berlalu, kebencian dan kegilaan yang tersembunyi tertanam dalam dirinya seperti kata-kata di loh batu. Wang Lin pergi, tapi dia tidak meninggalkan benua Sage besar, dia hanya duduk di puncak gunung. Dengan naga laut Golden Exalt sebagai penjaga, dia menetapkan batasan di sekelilingnya. Saat matahari terbit di timur, dia memejamkan mata. Aku akan mencoba uji coba empirin. Saat itu, saya berhasil melewati istana keempat. Saya ingin tahu berapa banyak yang bisa saya tembus kali ini. Wang Lin menutup matanya dan menenangkan fluktuasi hebat dari peningkatan level kultivasinya. Setelah 3 bulan, dia menjadi akrab dengan tingkat kultivasinya saat ini. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai, menyebabkan mantra muncul. Pada tahap awal Void Tribulan, karena keterbatasan level kultivasi saya hanya dapat menggabungkan 13 mantra. Sekarang saya berada di tahap tengah dari Void Tribulat, berapa banyak yang bisa saya gabungkan? Berapa banyak yang akan saya gabungkan dengan bantuan esensi tubuh dan esensi sejati? Mata Wang Lin berbinar penuh harap. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin menutup matanya dan perasaan berkumpul di kepalanya. Dia membentuk tubuh tak kasat mata dan menyerbu ke langit.
Kali ini, aku harus menjadi terkenal dalam satu gerakan. Kali ini, aku harus membuat semua Empirin Exalt melihat ke atas dan menonton. Kali ini, aku akan menjadi peringkat 1 di antara Empirin Exalt. Kali ini, aku akan menjadi Ascendant Empirin ke-49. Kali ini, aku akan menggunakan kekuatan armor jiwa banteng surgawi. Perasaan Wang Lin membubung ke langit seperti kolom gas yang tak terlihat. Dia terus mendaki hingga pikirannya bergetar. Ketika visinya menjadi jelas kembali, dia melihat ujian Empirin yang familiar. Dia melihat istana-istana melayang di langit dan ratusan Empirin Exalt duduk di luar istana pertama. Demikian pula, Empirin Exalt ini melihat Wang Lin, yang telah tiba di barisan transfer kuno. Di luar istana pertama, ada seorang pria parubaya berpakaian hitam. Dia sepertinya memiliki kepribadian yang sombong, jadi tidak ada orang di sekitarnya. Dia orang pertama yang melihat Wang Lin tiba. Namanya Zulin. Saat itu, dia telah melewati istana ke-7, tetapi berhenti di istana ke-8. Di hadapan tatapan ratusan Empirin Exalt di luar istana pertama, Wang Lin tiba dalam seberkas cahaya. Ketika dia mendekati istana pertama, cahayanya menghilang dan dia mendarat di tanah. Ketika dia melangkah ke area di luar istana pertama, tatapan semua penggarap di sekitarnya tertuju padanya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat sekeliling. Dia telah bertemu dengan beberapa Empirin Exalt ini, tapi dia belum pernah melihat sebagian besar dari mereka sebelumnya. Lagi pula, selama bertahun-tahun, orang-orang datang dan pergi. Beberapa pergi dan yang lainnya kembali untuk mencoba lagi. Mereka yang mengenalnya tersenyum dan menggenggam tangan mereka pada Wang Lin. Wang Lin juga akan menanggapinya dengan senyuman. Kecuali jika ada perseteruan antara dua Empirin Exalt, mereka akan sering berteman, kecuali jika seseorang memiliki kepribadian yang sombong. Meskipun Wang Lin telah menghilang selama beberapa dekade, dia telah menimbulkan sensasi kecil ketika dia melewati beberapa istana berturut-turut, sehingga beberapa Empirin Exalt bersedia berteman dengannya. Namun, melewati 4 istana tidaklah cukup di mata beberapa Empirin Exalt. Beberapa dari mereka memiliki tatapan yang sedikit dingin. Empirin Exalt di sekitarnya semua memandang Wang Lin. Mereka yang ramah berbicara dengan pikiran mereka. Di antara mereka, beberapa mengenali Wang Lin, sementara yang lain merasa jijik, masing-masing memiliki pemikirannya sendiri. Namun, di panggung Empirin Exalt, mereka tidak menunjukkan satupun hal itu di wajah mereka. Di kejauhan, Empirin Exalt Zulin sedang duduk di sana, menatap Wang Lin. Sesaat kemudian, dia menutup matanya dan tidak lagi melihat. Dia tidak akan meremehkan kultivator Empirin Exalt manapun, tapi dia tidak berpikir Wang Lin bisa melewati istana ke-7. Meskipun dia memperhatikan orang-orang di bawah istana ke-7, itu terbatas. Wang Lin tidak segera mencoba jalur Empirin tetapi berdiri di luar istana pertama dan melihat ke atas. Setiap istana lebih tinggi dari yang lain, dan istana ke-9 tampak buram. Selama bertahun-tahun, Wang Lin sudah memahami bahwa pengadilan Empirin memiliki total 19 istana. Kurang dari 60 Empirin Exalt bisa menerobos istana ke-9. Orang-orang itu berada di puncak tahap Empirin Exalt. Dengan satu langkah lagi, begitu mereka melewati istana ke-10, mereka akan menjadi Ascendant Empirins. Setiap dari mereka yang memasuki ujian Empirin bisa memicu gelombang besar. Lagi pula, menyaksikan kemunculan Ascendant Empirin sangatlah jarang. Ini bahkan bisa menarik perhatian para Grand Empirin untuk datang dan menonton secara pribadi. Namun, klan Celestial hanya memiliki 48 Ascendant Empirin, dan selama bertahun-tahun, belum ada yang ke-49. Ini menunjukkan betapa sulitnya istana ke-10. Hanya para penggarap Ascendant Empirin yang bisa mencoba menerobos istana ke-11 setelah istana ke-10. Seorang Ascendant Empirin yang bisa menerobos istana ke-19 memiliki kekuatan bertarung yang bahkan seorang Grand Empirin pun tidak berani mengacau dengan santai. Namun, tidak ada Ascendant Empirin yang berhasil menembus istana ke-19. Ascendant Empirin yang paling kuat, Ascendant Empirin Mingdao, telah berhenti di istana ke-16 dan tidak bisa lewat. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada yang bisa melampaui Ascendant Empirin Mingdao. Saat ini, dia adalah orang yang paling mungkin menjadi Grand Empirin berikutnya, dan beberapa orang memanggilnya Matahari ke-6 klan surgawi.
Meskipun namanya tidak sehebat Grand Empirin, dia adalah yang paling terkenal di bawah Grand Empirin. 8 Empirin Agung Ekstrim telah mengeluarkan harga yang mahal untuk menarik Ascendant Empirin Mingdao untuk bekerja di bawahnya. Dia tidak memperlakukan Mingdao seperti Empirin Exalt atau Ascendant Empirin lainnya, tetapi dengan lebih sopan. Wang Lin tenang saat dia menutup matanya. Sesaat kemudian, matanya terbuka dan bersinar terang. Dia terbang melewati istana pertama dan dengan cepat terbang ke atas. Ketika dia terbang ke udara, beberapa Empirin Exalt mendongak, tetapi kebanyakan dari mereka tetap menutup mata dan tidak terlalu peduli. Empirin Exalt Zulin juga berkultivasi dengan mata tertutup dan tidak melihat. Begitu melewati sebuah istana, Anda bisa langsung melewatinya dan tidak tertekan oleh tekanan dari istana-istana sebelumnya. Tubuh Wang Lin dengan cepat terbang ke langit dan melewati 4 tingkat pertama. Dia berhenti di depan istana kelima dan melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Saat dia memasuki ujian Empirin tingkat kelima, pandangannya menjadi kabur. Perasaan yang sama yang dia rasakan saat terakhir kali datang ke sini. Sesaat kemudian, penglihatannya menjadi jelas dan dia berada di sistem bintang. Istana keempat memiliki 36 planet dan 1 planet emas. Planet emas itu memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari gabungan semua planet lainnya. Saya ingin tahu berapa banyak planet emas yang dimiliki level ini. Wang Lin melihat sistem bintang di depannya dan matanya berbinar. Di hadapannya, 45 planet mengubah lintasannya dan terbang ke arahnya dari segala arah. Raungan menggelegar bergema. Saat mereka mendekat, 5 planet tiba-tiba berubah warna menjadi emas dalam sekejap mata. Kelima planet emas ini melepaskan tekanan kuat saat mereka terbang menuju Wang Lin. 5. Wang Lin berdiri dalam kehampaan dan ekspresinya tenang. Saat planet-planet terbang ke arahnya, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan budidaya Void Tribulan miliknya meletus. Wang Lin menekan planet yang masuk. Pukulan berisi 23 mantra yang digabungkan dengan avatar setara dengan 46 mantra, dan pukulan ini terbang menuju 45 planet. Saat suara gemuruh bergema, kehampaan itu runtuh dan cahaya keemasan yang tak berujung menembus kehampaan. Cahaya keemasan menembus istana kelima dan menutupi langit. Itu terlihat oleh ratusan Empirin Exalt di bawah. Cahaya keemasan menyelimuti ujian Empirin dan mewarnai tanah menjadi emas. Para Empirin Exalt semuanya tenang, seolah-olah mereka tidak terkejut sama sekali. Banyak orang bahkan tidak melihat ke atas dan fokus pada kultivasi mereka. Mereka bahkan tidak membuka mata seolah cahaya keemasan yang melewati lantai 5 tidak bisa menarik perhatian mereka sama sekali. Di kejauhan, Empirin Exalt Zulin juga tidak membuka matanya. Dia tenggelam dalam dunianya sendiri, memikirkan bagaimana cara melewati istana ke-8. Dengan tingkat kultivasinya, dia seharusnya memiliki kekuatan untuk melewati istana ke-8, tetapi dia dihentikan di sana. Perlu waktu bagi Yang Mulia Empirin berambut putih ini untuk memasuki istana kelima hingga cahaya keemasan muncul. Itu jauh lebih lambat daripada kecepatan yang dikabarkan saat dia melewati 4 istana pertama. Sepertinya dia berusaha keras untuk melewati istana kelima. Meskipun waktunya masih sangat cepat, ini sangat mirip dengan Empirin Exalt biasa yang mencoba istana kelima. Tidak ada yang perlu diperhatikan. Aku ingin tahu apakah dia akan memilih untuk pergi seperti sebelumnya dan mencoba istana ke-6 sekarang. Tapi dia seharusnya tidak bisa melewati istana ke-6. Empirin Exalt yang melihat ke atas dan diam-diam merenung. Beberapa dari mereka sedikit kecewa. Lagi pula, alasan mereka peduli adalah karena mereka telah mendengar atau melihat kecepatan Wang Lin melewati 4 istana pertama. Sosok Wang Lin terbang keluar dari cahaya keemasan istana kelima. Dia tenang dan tidak melihat ke bawah, melainkan berbalik ke arah istana ke-6. Matanya bersinar dan dia menyerang istana ke-6 tanpa ragu-ragu. Hal ini terlihat oleh para Empirin Exalt di bawah, dan mereka semua fokus padanya. Hampir tidak ada Empirin Exalt di bawah ini yang percaya bahwa Wang Lin bisa melewati istana ke-6. Lagi pula, jumlah waktu yang dia habiskan di istana kelima terlalu biasa, tidak ada yang mengejutkan tentang hal itu. Beberapa Empirin Exalt yang tidak membuka mata ketika cahaya keemasan bersinar dari istana kelima membuka mata mereka dan memandang ke istana ke-6.
Empirin Exalt Zulin di kejauhan membuka matanya dan hendak menutupnya ketika tiba-tiba, cahaya keemasan menyilaukan datang dari matanya. Saat cahaya keemasan muncul, ekspresi Empirin Exalt Zulin menjadi serius. Dia bukan satu-satunya yang matanya berbinar. Di luar istana pertama, setiap Empirin Exalt di sini memiliki cahaya keemasan muncul di mata mereka. Cahaya keemasan ini bukan berasal dari tubuh mereka, melainkan pantulan cahaya dari istana ke-6. Istana ke-6 mengeluarkan cahaya keemasan yang mengejutkan kurang dari 7 napas setelah Wang Lin masuk. Cahaya terhubung dengan cahaya keemasan dari istana ke-5, mereproduksi kejayaan dari masa lalu. Beberapa Empirin Exalt di bawah tiba-tiba berdiri dan keterkejutan memenuhi mata mereka. Empirin Exalt di bawah semuanya memiliki ekspresi seri dan melihat ke langit. Bahkan mereka yang sebelumnya menutup mata dan berpikir bahwa ini tidak layak untuk diperhatikan, membuka mata mereka. Mereka menatap sosok yang keluar dari cahaya keemasan istana ke-6. Mereka yang bisa melewati istana ke-6 dianggap kuat di kalangan Empirin Exalt. Empirin Exalt Zulin menatap sosok Wang Lin, dan ekspresinya serius. Wang Lin saat ini tidak bisa tidak mengingatkannya pada sosok yang awalnya tidak dia pedulikan, tetapi kemudian menarik perhatiannya dengan melewati 4 istana berturut-turut. Sosoknya diawasi oleh hampir semua tatapan di bawah. Beberapa di antaranya dipenuhi dengan ekspektasi, kecurigaan, dan bahkan penghinaan. Jelas bahwa meskipun Wang Lin memiliki kekuatan untuk melewati istana ke-6, banyak yang mengira akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk melewati istana ke-7. Empirin Exalt Zulin tidak lagi berkultivasi tetapi menyaksikan sosok Wang Lin menghilang ke dalam istana ke-7. Sekarang ekspresinya menjadi sangat serius. Jika Wang Lin bisa melewati istana ke-7, itu berarti Wang Lin berada di level yang sama dengannya. Dia secara pribadi menyaksikan seorang kultivator yang mencoba uji coba Empirin 2 kali, bagaimana mungkin dia tidak peduli? Ketika Wang Lin memasuki istana ke-7, para penggarap di sekitarnya semua diam, dan mereka semua melihat ke atas. Setelah napas ke-5 berlalu, banyak Empirin Exalt berseru tak percaya. Istana ke-7 di langit bersinar terang setelah nafas ke-5. Cahaya ini terhubung dengan cahaya dari istana ke-6 dan ke-5. Itu seperti matahari yang menyinari ujian Empirin sepenuhnya. Rambut putih dari sosok yang keluar dari lantai 7 tampak berubah menjadi emas. Aura yang dikeluarkan sosok ini bahkan menyebabkan beberapa Empirin Exalt di bawah berhenti bernapas. Hati ratusan pembudidaya di bawah bergetar dan tidak ada lagi rasa jijik. Sebaliknya, ada rasa hormat di mata mereka. Beberapa dari mereka yang berhenti di istana ke-4 atau ke-5 memandang Wang Lin dengan tatapan yang rumit. Kesenjangan antara Empirin Exalt yang kuat dan lemah sangat lebar. Mereka yang bisa melewati istana ke-7 perlu dihormati bahkan oleh Empirin Exalt. Misalnya, Yang Mulia Empirin Zulin. Meskipun dia sombong, setiap kali dia mencoba jalur Empirin, semua orang akan menontonnya. Istana ke-7. Empirin Exalt Zulin merenung dalam diam. Dia tidak mengira Wang Lin memiliki kekuatan seperti itu. Apakah dia akan mencoba istana ke-8? Istana ke-8 itu sulit. Di langit, Wang Lin berdiri di dalam cahaya keemasan dari istana ke-7 dan sangat tenang. Di istana ini, dia telah menggunakan guntur dan tubuh sejati 5 elemen. Hanya dengan 2 tubuh asli, dia mampu melewati istana ke-7 dengan keuntungan luar biasa. Wang Lin menatap istana ke-8 dan terbang ke arahnya. Dia bertekad untuk menjalani persidangan dan tidak peduli dengan tindakan orang lain. Dia tidak tahu badai macam apa yang dia timbulkan di bawah. Saat ini, hampir semua pembudidaya yang hadir berdiri. Melewati istana ke-5, ke-6, dan ke-7 sudah cukup menimbulkan keributan. Empirin Exalt Zulin berdiri dan tidak lagi duduk di sana saat dia menatap istana ke-8. Dia telah mencoba istana ke-8 berkali-kali tetapi selalu gagal. Sekarang setelah ada orang lain yang mencoba istana ke-8, dia terbang ke udara untuk menonton. Istana ke-8, bisakah dia melewatinya? Orang-orang ini mengira perjalanan waktu akan lambat, tetapi setelah hanya 3 tarikan napas, cahaya keemasan muncul dari istana ke-8. Semburan cahaya yang tiba-tiba mengejutkan semua orang.
cahaya keemasan dari istana ke-8 tidak bersinar selama bertahun-tahun. Namun, saat ini, cahaya keemasan dari istana ke-8 menyatu dengan cahaya di bawah dan menutupi semua orang di dalam cahaya keemasan yang tak ada habisnya. Dia melewati istana ke-8. Wajah Empirin Exalt Zulin pucat dan matanya dipenuhi keterkejutan. Dia telah mencoba istana ke-8 berkali-kali tetapi selalu gagal. Namun, sekarang dia secara pribadi telah melihat seseorang dengan tenang melewatinya hanya dalam 3 tarikan napas. Ratusan Empirin Exalt yang diselimuti oleh cahaya keemasan semuanya lupa berpikir saat mereka diam-diam menatap Wang Lin di langit. Suara keras datang dari Empirin Exalt Zulin yang membangunkan ratusan Empirin Exalt. Yang mulia, siapa nama Anda? Beberapa orang mengetahui nama Wang Lin, namun kebanyakan dari mereka hanya mengenalnya sebagai Yang Mulia Empirin berambut putih. Wang Lin melihat ke bawah dalam cahaya istana ke-8 dan dengan tenang berkata, Wang Lin. Setelah dia berbicara, tatapannya tiba-tiba menatap ke arah istana ke-9 yang agak kabur karena awan. Melewati istana ke-9 berarti puncak Empirin Exalt. Melewati istana ke-9 berarti dia bisa menjadi terkenal di seluruh klan Celestial. Melewati istana ke-9 berarti dia hampir menjadi seorang Ascendant Empirin. Waktu Wang Lin di benua astral abadi tidaklah singkat. Butuh waktu ratusan tahun baginya untuk sampai pada titik ini. Dia tidak lagi bersemangat dan setenang sumur kuno. Di bawah tatapan semua Empirin Exalt di bawah, Wang Lin terbang menuju istana ke-9 yang tidak menyala selama puluhan ribu tahun. Benua Selatan, Sekte Dao Yi. Sekte ini adalah sekte nomor 1 di benua selatan, itu bahkan terkenal di seluruh klan Celestial. Ini karena seorang Grand Empirin bernama Dao Yi berasal dari sekte ini. Di belakang gunung terdapat air terjun yang terdengar suara air jatuh. Ada sebuah kolam di sebelah air terjun, dan seorang pemuda berjubah Tao sedang duduk diam di sana. Dia memegang ranting willow di tangannya dan menggantungnya di atas kolam seolah sedang memancing. Saat Wang Lin melewati istana ke-8, pemuda berjubah Tao membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru dan awan putih. Dia tenang. Melewati istana ke-8, pemuda berjubah Tao itu tersenyum. Dia memindahkan pohon willow di tangannya dan riak muncul di kolam. Adegan pengadilan Empirin muncul. Sebagian besar benua utara tertutup es dan salju sepanjang tahun. Angin yang menyebabkan salju menari menderu-deru seperti jeritan hantu. Hal ini menyebabkan hati sebagian besar pembudidaya yang datang ke benua selatan untuk pertama kalinya bergetar. Ada barisan pegunungan di bagian paling utara benua utara. Gunung itu adalah gletser besar yang belum mencair selama puluhan ribu tahun. Itu tidak teratur dan tampak seperti pedang yang menusuk ke langit. Es bersinar terang di bawah matahari dan mengeluarkan kesan dingin. Tempat ini adalah Gua Grand Empirin Wu Feng di benua utara. Di bawah salah satu gletser duduk seorang pria parubaya botak yang sangat tinggi. Matahari membias dari gletser, dan ada ilusi dalam pembiasannya. Itu menunjukkan adegan di dalam pengadilan Empirin. Kultivator tinggi botak itu tenang dan melihat sosok yang bergegas menuju istana ke-9. Matanya berangsur-angsur bersinar. Begitu seorang kultivator melewati istana ke-8, para Grand Empirin akan mengetahuinya. Pada saat ini, jauh di sana, di Gunung Kaisar di benua tengah, seorang wanita cantik sedang berdiri di antara dedaunan musim gugur yang berguguran. Salah satu dedaunan tidak bergerak dan memperlihatkan adegan pengadilan Empirin. Di samping wanita cantik itu duduk seorang lelaki tua. Orang tua itu tampak malas seolah tidak punya tenaga. Meskipun dia menoleh, dia tidak punya semangat. Seolah-olah apa yang terjadi di dalam ujian Empirin tidak menarik minatnya. Wanita cantik itu memandangi daun musim gugur di depannya dan dengan lembut berkata, Guru, jika dia melewati istana ke-9, maukah kamu merekrutnya? Lelaki tua di sampingnya membuka matanya dan pandangannya menyapu daun musim gugur. Jika guru merekrut semua orang yang melewati istana ke-9, bukankah Kaisar Gunung akan menjadi sangat berisik? Istana ke-9 cukup menarik perhatian Dao Yi dan Wu Feng karena mereka nantinya menjadi Grand Empirin dan ingin memperluas kekuasaannya. Selain mengolah Grand Empirin ke-6, mereka juga perlu menemukan seseorang untuk menjaga reinkarnasi mereka.
Tetapi bagi guru, melewati istana ke-9 itu seperti semut di tanah. Lalu bagaimana jika seekor semut berukuran sedikit lebih besar dari semut lainnya? Hanya jika dia bisa melewati istana ke-15 seperti Ming Dao barulah guru mempertimbangkan untuk merekrutnya, kata lelaki tua itu perlahan. Wanita cantik itu diam-diam merenung dan menggigit bibir bawahnya. Dia memandangi daun musim gugur dan tidak berbicara. Juga di benua tengah, di kota kekaisaran, terdapat istana yang agak mewah. Tidak ada seorang pun di dalam istana, tapi ada tirai air yang dengan jelas memperlihatkan pemandangan Wang Lin di dalam pengadilan Empirin. Benua Timur, sekte nomor 1 di antara 9 sekte dan 13 faksi. Sekte yang ungu. Di tanah terlarang sekte yang ungu, di sebuah ruangan batu, seorang pria parubaya sedang menatap cermin besar yang menunjukkan pemandangan di dalam pengadilan Empirin. Namun, cahaya keemasan memenuhi cermin dan sosok itu menjadi kabur. Di samping pria parubaya itu ada 2 gadis kecil. Keduanya adalah gadis berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Keduanya tampak seperti boneka giok kecil dan mata mereka bersinar terang. Mereka berdua tampak cantik. Tapi sebenarnya, dia berpikir untuk pergi bermain. Dia memandang gadis berbaju ungu dan keduanya saling mengedipkan mata. 2 leluhur kecil, jangan selalu berpikir untuk bermain. Lihat orang ini. Saya telah menyelidiki orang ini, dia juga berasal dari benua timur. Apakah dia bisa melewati istana ke-9 atau tidak? Dia harus direkrut. Pria parubaya itu dipenuhi dengan kepahitan saat dia berbicara dengan lembut kepada 2 gadis kecil di sampingnya. Pria parubaya itu mengabaikannya saat dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada serius, Grand Empirin Gemini, orang ini perlu direkrut. Kalau begitu, rekrut dia. Anda bisa pergi, membawanya kembali, dan biarkan kami melihatnya. Gadis kecil bernama Han Han melambaikan tangannya dan meraih kultivator bernama Little Wolf. Kemudian dia menghilang ke dalam kamar batu bersama gadis kecil lainnya. Pria parubaya itu ditinggalkan di sana. Dia tanpa ampun menjambak rambutnya sendiri dan tersenyum pahit. Saat cahaya keemasan dari istana ke-8 bersinar di pengadilan Empirin, Wang Lin terbang menuju istana ke-9 di bawah tatapan semua penggarap di bawah. Setelah beberapa saat, dia melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Saat dia masuk, semua penggarap menahan napas dan menatap istana ke-9. Wang Lin melangkah ke istana ke-9 dan menatap sistem bintang di depannya. Di sistem bintang, 99 planet tiba-tiba mengubah lintasan dan terbang menuju Wang Lin. 9 di antaranya mengeluarkan cahaya keemasan yang terang. Mata Wang Lin menyipit dan dia tidak ragu-ragu untuk menggunakan tidak hanya tubuh asli 5 elemen dan tubuh asli esensi guntur, tetapi juga 3 esensi halusnya. Dia bisa menggabungkan hingga 23 mantra ke dalam tubuhnya, jadi, dengan bantuan tubuh dan esensi aslinya, totalnya sekarang adalah 92 mantra. Ini adalah batas Wang Lin sebelum mengenakan pelindung jiwa. Hanya 1 pukulan atau jari yang berisi 92 mantra. Ini membuatnya sangat dekat dengan Ascendant Empirin. Dia mengangkat tangan kanannya dan matanya bersinar terang. Rasa sakit yang tajam datang dari lengan kanannya saat itu berubah menjadi pedang yin dan dia menebas 99 planet dengan cara yang paling sederhana. Potongan ini menciptakan 92 bayangan bilah, dan menyatu menjadi satu sebelum menyapu seluruh sistem bintang. Gemuruh menggelegar bergema dan 92 dari 99 planet tiba-tiba meledak. Sebelum mereka benar-benar runtuh, 2 bayangan tumpang tindih dengan tubuh Wang Lin dan kemudian tubuh sejati 5 elemen dan tubuh sejati esensi guntur keluar. Mereka terbang menuju 7 planet emas yang tersisa. Tubuh sejati 5 elemen berkedip dan berubah menjadi tubuh sejati esensi air, tubuh sejati esensi api, dan tubuh sejati esensi bumi. Masing-masing dari mereka dibebankan ke sebuah planet. Tidak jauh dari situ, tubuh asli esensi guntur Wang Lin mengeluarkan raungan kuat yang menyelimuti 4 planet yang tersisa. Guntur destruktif turun ke 4 planet dan kemudian runtuh. Meskipun ada kesenjangan antara kehancuran 99 planet, Wang Lin telah melakukan yang terbaik untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Dari jauh, sepertinya 99 planet tersebut meledak pada saat yang bersamaan. Saat mereka meledak, cahaya keemasan menyebar seperti gelombang emas.
Di hadapan pandangan banyak orang, istana ke-9 yang tidak bersinar selama bertahun-tahun meletus dengan cahaya keemasan yang membuat kaget dan tidak percaya para penggarap di bawah. Para pembudidaya di bawah semuanya tersentak. Empirin Exalt Zulin dengan getir menundukkan kepalanya. Rekan penggarap Wang Lin, selamat telah melewati istana ke-9. Tidak diketahui siapa yang memulainya, tetapi semua kultivator di bawah ini mengatupkan tangan mereka ke langit. Saya tahu anak ini luar biasa. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, ia bahkan melewati istana ke-9. Dia layak direkrut, lupakan saja. Meskipun dia menolak sekali, kali ini aku akan menggunakan salah satu avatarku dan dia akan tahu betapa pentingnya aku menganggap ini. Duduk di bawah air terjun, senyuman di wajah Dao Yi menjadi semakin lebar. Di gletser di benua utara, Grand Empirin Wu Feng memandangi gletser dan menutup matanya. Anak ini lulus ujian di Laut Gunung dan menerobos istana ke-9. Kekuatan bertarungnya mirip dengan Ascendant Empirin. Dao Yi melihatnya, tapi Dao Yi sombong dan sombong. Meskipun dia tidak akan pergi dengan akal sehatnya, paling banyak dia akan mengirimkan avatar. Kali ini, aku pribadi akan pergi dengan tubuh asliku. Anak ini seharusnya bisa mengetahui siapa yang lebih mementingkan dirinya. Di Gunung Kaisar, wanita cantik itu memperlihatkan senyuman bahagia. Seolah-olah dia bahkan lebih bahagia daripada Wang Lin ketika dia menerobos istana ke-9. Namun, lelaki tua di sampingnya melirik ke arah daun musim gugur dan tetap tidak peduli. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya istana ke-9, puncak Empirin Exalt. Setelah menerobos istana ke-10, dia akan menjadi Ascendant Empirin, tetapi istana ke-10 hanyalah bagian terbawah dari Ascendant Empirin. Dia jauh dari Ascendant Empirin Mingdao. Wanita cantik itu berbalik dan berkata, Guru. Orang tua itu berhenti dan dengan getir berkata, jika dia bisa melewati istana ke-10, saya akan menanyakan apakah dia bersedia bergabung dengan saya. 9 istana pertama di pengadilan Empirin adalah untuk Empirin Exalt. Istana ke-10 adalah batas antara Empirin Exalt dan Ascendant Empirin. Mulai dari istana ke-11 dan seterusnya, selain tingkat kultivasi dan kekuatan tempur, seseorang membutuhkan pemahaman dan pencerahan Dao. Dalam ujian Empirin, kata percobaan adalah kunci untuk 9 istana terakhir. Dan Wang Lin ini, orang tua itu memandang muridnya dan berhenti berbicara. Empirin Exalt Haizi dipenuhi dengan kegembiraan. Benua Timur, Sekte yang ungu. Pria parubaya itu sedang melihat ke cermin di hadapannya sendirian. Dia benar-benar mengabaikan jeritan menyedihkan yang datang dari luar dan matanya bersinar. Saya harus merekrut dia. Terakhir kali Grand Empirin bereinkarnasi, dia berpisah. Setelah bertahun-tahun, karena kurangnya prestise, banyak Empirin Exalt dan Ascendant Empirins pergi. Saat ini, Grand Empirin akan bereinkarnasi lagi. Jika orang ini bisa direkrut, dia bisa menjadi wali yang kuat. Pada saat yang sama, dalam pengadilan Empirin, setelah Wang Lin melewati istana ke-9, semua orang di bawah membungkuk padanya. Hampir 100 Empirin Exalt segera pergi dan kembali ke tubuh mereka. Mereka dengan cepat menggunakan koneksi mereka dan memberitahu Empirin Exalt bahwa mereka tahu tentang apa yang telah terjadi. Bagaimanapun, seseorang yang melewati istana ke-9 sangatlah penting dalam klan Celestial, itu bisa dianggap sebagai peristiwa suci. Tak lama setelah itu, semakin banyak Empirin Exalt yang bergegas ke ujian Empirin dari seluruh klan Celestial. Wang Lin keluar saat istana ke-9 bersinar. Dia duduk di udara dan tidak melanjutkan ke istana ke-10, tapi dia juga tidak menyerah. Seluruh ujian Empirin dipenuhi dengan cahaya keemasan. Semua Empirin Exalt yang telah mendengar kabar baru tiba di barisan transfer dan segera melihat cahaya keemasan. Mereka mendongak untuk melihat istana ke-9 melepaskan cahaya keemasan tak berujung dan sosok yang duduk di dalam cahaya. Ekspresi mereka semua serius, mengandung sedikit harapan. Pada saat ini, tak satu pun dari Empirin Exalt di sini yang memiliki niat mengejek, dan segala pikiran menghina dihancurkan. Mereka menghormati yang kuat, dan siapapun yang bisa melewati istana ke-9 berada di puncak Empirin Exalt. Waktu perlahan berlalu dan semakin banyak Empirin Exalt yang tiba di sini.
Sinar cahaya tiba di susunan transfer, dan sepertinya itu tidak akan pernah berhenti. Segera, ada hampir 700 Empyrean Exalt yang hadir, hampir 70% dari seluruh Empyrean Exalt di klan Celestial. Masih ada Empyrean Exalt yang bergegas ke sini setelah menerima berita tersebut. Masalah ini telah menimbulkan kehebohan besar. Semakin banyak orang yang datang ke pengadilan Empyrean. Di antara lebih dari 700 Empyrean Exalt, ada kelompok yang sangat tenang dan sangat berbeda dari yang lain. Bahkan ketika mereka hanya berdiri di sana, para Empyrean Exalt lainnya sangat sopan kepada mereka. Jumlah orang dalam kelompok ini kurang dari beberapa lusin. Mereka semua adalah orang-orang yang telah melewati istana ke-9 tetapi terhenti di istana ke-10. Mereka semua datang untuk melihat apakah Wang Lin dapat mengambil langkah yang mereka impikan. Setengah dupa waktu berlalu dan sekarang hampir 800 Empyrean Exalt ada di sini. Di antara kerumunan itu, ada seorang wanita yang sangat cantik. Dia adalah Yang Mulia Empyrean Haizi. Dia tidak ingin melihat melalui dedaunan musim gugur di Gunung Kaisar, jadi dia datang ke sini secara pribadi. Dia menatap cahaya keemasan di langit dan tersenyum. Saat hampir 800 Empyrean Exalt menunggu Wang Lin untuk mencoba istana ke-10, susunan transfer terus menyala. Seorang pria parubaya berpakaian putih keluar. Kemunculan Ascendant Empyreans menarik perhatian semua Empyrean Exalt di sini. Orang ini adalah seorang lelaki tua. Dia mengerutkan kening saat dia terbang ke udara. Dia memandang pria parubaya itu dan mereka saling mengangguk. Lalu keduanya menatap Wang Lin di langit. Sebanyak 4 Ascendant Empyrean telah muncul dalam susunan transfer kuno. Mereka tidak berbicara satu sama lain, mereka hanya langsung menatap ke langit. Tepat pada saat ini, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi karena Wang Lin, yang sedang duduk di bawah cahaya keemasan istana ke-9, tiba-tiba berdiri. Tindakannya menarik perhatian semua orang. Wang Lin memandangi banyak orang dan mengerutkan kening, tapi dia segera santai. Tujuannya adalah menjadi terkenal, jadi semakin banyak orang, semakin baik efeknya. Wang Lin menarik pandangan ini dan melihat ke posisi ke-10. Dia mengambil satu langkah dan dengan cepat terbang menuju istana ke-10 dan menghilang. Semua pembudidaya di bawah menatap dengan penuh perhatian dan takut melewatkan apapun. Pada saat ini, di benua astral abadi, Dao Yi, Wu Feng, dan eksistensi kuat di dalam kota kekaisaran melihat ujian Empyrean mereka sendiri saat Wang Lin berjalan menuju istana ke-10. Di sekte yang ungu, pria parubaya menarik napas dalam-dalam dan bahkan tidak berkedip sekalipun. Bisakah dia lewat? Ini adalah pemikiran yang muncul di benak hampir semua orang. Waktu berlalu, sudah 8 napas sejak Wang Lin memasuki istana ke-10. Nafas ke-9, napas ke-10. Semua tatapan tertuju pada istana ke-10 yang kabur. Istana ini tidak mengeluarkan cahaya keemasan selama puluhan ribu tahun. Namun, setiap kali ia melepaskan cahaya keemasan di masa lalu, itu berarti ada satu lagi Ascendant Empyrean di klan Celestial. Klan Celestial hanya memiliki 48 Ascendant Empyrean. Begitu yang lain muncul, itu akan menjadi peristiwa yang menggembirakan bagi seluruh klan Celestial. Bahkan klan kuno pun pasti tahu nama mereka. Kultivator semacam ini sudah cukup untuk menyebabkan keributan di seluruh benua astral abadi. Setelah 20 napas, istana ke-10 kabur yang tertutup awan mengeluarkan cahaya keemasan yang mengejutkan di hadapan pandangan semua orang.